Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas ulang analisa saham ACES ya, di mana saya sudah merilis video ini bulan lalu tanggal 11 April ya, dan hari ini tanggal 9 Mei. Saya bahas ulang karena sudah rilis laporan kuartal 1 2023 ya, tanggal 2 Mei. Oke, hari ini harganya naik cukup lumayan tinggi, teman-temannya terbang ke 555, triple 5. Jadi, saya memang bahas saham ini karena harganya kebetulan pas cantik triple 5, di mana tanggal 11 April bulan lalu harga sahamnya triple 4. Ya, jadi pas cantik sekali ya. Oke, kita akan cek dulu kinerja harga sahamnya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, untuk year to date sendiri 2023 sudah naik 11,9%, namun untuk jangka panjang 6 setahun atau 6 bulan itu teman-teman mestinya floating minus kalau belinya di tahun-tahun ini. Kemudian untuk 3 bulan terakhir ini sudah mulai naik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belinya 3 bulan yang lalu mungkin sudah merasakan namanya floating profit di saham ACES. Harga tertinggi setahun terakhir ada di 1185, terendahnya di 392. Jadi ini masih tetap lebih mendekati dari harga terendahnya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas ya saham ACES ini dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamental ya, kita akan melihat gambaran umum dan kinerja secara umum perusahaan ini seperti apa. Kemudian dari seasonality ya, kira-kira bulan apa saja saham ini biasanya naik dan turun. Kemudian dari bandarmologi kita akan lihat bagaimana saham ini berpindah tangan selama setahun terakhir dan tentu saja update di bulan Mei ini ya, dari tanggal 1 sampai video ini dibuat tanggal 9. Kemudian nanti dari sisi teknikal kita akan review analisa teknikal tanggal 11 April 2023 yang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, dan kira-kira nanti kedepannya akan kemana lagi arah harga sahamnya. Oke, ini company backgroundnya ya, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini ya, di ACES. Jadi ACES Hardware ini ya, tentu saja kalau teman-teman sering ke mall atau di kota-kota besar tahu ya, bahwa ACES ini bidang usahanya tuh retail ya, perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup ya. Dia juga punya merek AS, Crispo dan Kris ya. Dia juga memiliki anak usaha namanya Toys Kingdom ya, jualan anak-anak yang untuk kelas menengah ke atas. Ini sudah rilis laporan keuangan, kok rilis laporan keuangan, sudah listing ya, listing di bursa tahun 2007 dengan IPO price-nya 820, pernah stock split 1:10, sehingga kalau teman-teman beli di harga IPO dan nggak diapa-apain sahamnya sampai hari ini, ya otomatis teman-teman mestinya sudah floating profit kira-kira 676%. Ya, harganya 576%, sorry ya. Ini kan termasuk harganya ini ya. Oke, ini teman-teman ya sekilas perusahaan tadi sudah diinfokan bahwa ACES ini target marketnya adalah menengah ke atas ya. Ada yang bilang dia akan turun karena ada Mr. DIY ya, Mr. DIY, terus ada yang kecil-kecil lah ya. Itu target marketnya berbeda teman-teman ya. Itu target marketnya adalah menengah ke bawah, sedangkan ini adalah menengah ke atas ya. Oke, ini juga untuk as S-nya sendiri ya, tadi Toys Kingdom ya. Ini untuk S-nya sendiri ada home improvement, lifestyle dan toys juga. Ya, kemudian ini juga ada aplikasinya. Ya, mungkin banyak yang belum tahu ya, kecuali memang sudah menjadi customer dari S. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerja harga sahamnya secara umum ya. Kalau kita lihat di kuartal 1 2023 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini terlihat sedang naik ya, meskipun ini setelah Covid ya, memang sebenarnya masih stagnan, namun secara overall ini masih naik. Ya, laba kotornya demikian, laba lusanya juga demikian, dan laba bersihnya juga demikian ya. Jadi ada kenaikan dalam jangka waktu yang panjang meskipun di 3 tahun terakhir ini masih stagnan. Untuk struktur pendapatannya sendiri di kuartal 1 ini nggak jauh-jauh beda ya. Kalau kita lihat masih stabil aja, beban pokok penjualannya di kisaran 50 sampai 52. Kemudian beban usahanya ya sekitar 30-an ya, jadi tidak terlalu berfluktuatif, penghasilan dan beban lain-lainnya juga sama. Artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang
struktur pendapatannya stabil ya. Artinya untuk meningkatkan laba mestinya akan terjadi secara otomatis jika pendapatannya naik ya. Untuk laba bersihnya sendiri ini cenderung turun teman-teman ya, cenderung turun secara persentase yang dulunya double digit sekarang tinggal single digit ya dan semakin menurun ya. Karena tadi beban usahanya naik ya dari 31 ke 36 ya. Namun naiknya nggak terlalu signifikan ya. Oke, kemudian kalau kita cek dari kinerja kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022 sendiri, pendapatannya naiknya 4,7%. Ya, untuk laba kotornya naiknya 5,1%, laba usahanya ini nggak kemana-mana ya, sama teman-teman ya, laba usahanya ini sama stagnan, dan laba bersihnya ini naik 2,6%, jadi naik tipis teman-teman ya. Untuk valuasinya pada saat video ini dibuat sudah 1,57 ya, sudah lebih tinggi daripada tutup tahun 2022 meskipun kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jelas ini masih lebih rendah dibanding tahun 2021 ke belakang ya. Untuk pernya ini juga sama ya. Pernya ini lebih tinggi daripada 2022 namun dibandingkan sebelum 2022 ini jelas masih di bawah teman-teman ya. Jadi jika dibandingkan dengan tahun 2021 ke belakang ini valuasinya lebih rendah. Untuk ROE-nya sendiri masih di kisaran 11,07% dan kita membayarnya di price to book value 1,57 sehingga earning yield-nya kita 7,03%. Jadi ini masih terbilang mahal ya karena di bawah 10%. Untuk dividen ini masih belum ada perubahan dari video yang lama sebelumnya. Ini termasuk yang rutin bagi dividen. Terakhir yield-nya 4,64% dan ini adalah forecast ya, forecast kalau misalnya membagi di tahun 2023, karena di tahun 2019 pernah membagikan 30% dan tertingginya 75%, jadi kira-kira estimasinya nanti kalau misalnya membaginya 30%, ya 11,7 per lembar saham dibagi harga saat ini triple 5 itu 2,1% ya, dan ini saya lupa ganti ya, harusnya triple 5 juga, tapi ini sudah saya ganti tadi ya. Kalau misalnya membagikannya seperti 2020 75%, maka akan yield-nya menjadi 5,3% ya. Jadi kira-kira tahun ini akan membagikan 2,1 sampai 5,3% ya. Jadi ini tidak mungkin melebihi dari earning yield-nya tadi teman-teman ya. Earning yield-nya 7,03%. Jadi dividen rasionya tidak mungkin lebih dari itu kecuali payout rasionya di atas 100%. Oke, untuk seasonality ini di video yang sebelumnya berpotensi naik di bulan Mei dan bulan Mei ini memang terbang betulan ya, sudah naik 23% teman-teman ya. Namun nanti bulan Juni akan turun lagi dan Juli nanti potensi untuk naik lagi ada di Agustus dan Juli teman-teman ya. Untuk Bantarmologi sendiri untuk kepemilikan intinya belum berubah ya, masih kawan lama sejahtera 59,97%, masyarakat 6,84 miliar atau 39,86%. Ya, saham treasury dan ini direksi dan komisaris yang memiliki saham ya. Ini cukup banyak. Pak Soeharno memiliki 1,23 juta lembar saham. Untuk jumlah pemegang sahamnya sudah update per April ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini konsisten naik terus ya. eh nggak berhenti-henti, naik terus. Sementara kalau kita lihat investor asing di sini partisipasinya menurun teman-teman ya. Di kuartal 4 ini partisipasinya 32%, kuartal 1 turun 19,9% dan kuartal 2 ini naik lagi ke 29,84. Jadi kita masih bisa mengikuti investor asing di sini ya teman-teman ya karena investor asing partisipasinya masih cukup oke dan nanti kita lihat dari sisi kepemilikan barangnya juga masih terbilang cukup oke. Ya, kalau kita lihat ini memang buang barang terus-menerus teman-teman ya, sudah buang totalnya dari kuartal 4 sampai hari ini itu sudah 15,8 juta lot ya dan kalau kita lihat bulan Mei ini itu investor asing memborong sahamnya lagi ya, memborong saham lagi makanya harganya tadi naik di bulan Mei ya, naiknya cukup tinggi dari seasonality. Oke, ini kepemilikannya investor asing teman-teman ya. Ini kepemilikannya investor asing, partisipasinya tadi cukup oke, kepemilikannya sebenarnya sudah mulai berkurang, namun dulu tahun lalu, April tahun lalu ini sebenarnya penguasa supply ya, namun memang buang barang terus-menerus, sepertinya akan banyak yang exit investor asing di saham ACES ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, kepemilikan paling tinggi saat ini adalah dulu ya April 2022 kepemilikan paling tinggi adalah di reksadana asing. Ya, reksadana asing kemudian ada di foreign others, kemudian ada dana pensiun ya.
Jadi tiga besar ini teman-teman ya, buang barang semua. Kalau kita lihat di sini ya, yang paling paling besar reksadana asing ini buang barang ya, sudah mengurangi 20,27% dari 30 menjadi 10%. Ya, dan ini terus-menerus buang barang. Foreign address juga sama teman-teman. Jadi top 3-nya ini buang barang semua dari 17 ke 7,97 ya. Terus menerus juga. Dana pensiunnya juga sama, buang barang dari 17,22% ke 9,49% ya. Ini terus menerus ya teman-teman ya. Ini juga ada corporate ya, tapi ini bukan pemegang suplai utamanya ya. Dan siapa yang menampung? Ya, kalau kita lihat di sini tentu saja investor lokal ya, dan paling banyak adalah investor retail lokal yang kepemilikannya dulu hanya 8,81%, sekarang naiknya luar biasa ya, bahkan lebih tinggi daripada kepemilikan reksadana di tahun lalu ya, investor asing ya, 40,86%. Ya, jadi tentu saja ini sedang distribusi besar-besaran dan cukup beresiko kalau misalnya masuk ya secara bandarmologi ya. Ini cukup beresiko masuk karena sedang ada uang besar yang buang barang terus, otomatis harganya akan turun terus, teman-teman ya. Oke, ini dari sisi bandarmologinya atau perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Untuk bulan Mei sendiri tadi juga sudah disebutkan sekilas bahwa investor asing di sini mulai beli ya, beli dan ini jumlahnya sangat signifikan 2 hari terakhir, teman-teman ya. Hari ini dan kemarin ini signifikan sehingga harganya naik langsung terbang ke triple 5 dari triple 4. Ya, kalau kita lihat di sini terlihat akumulasi teman-teman ya di bulan Mei ini. Oke, untuk technical sendiri ini adalah analisa saya di tanggal 11 April 2023 atau bulan lalu, di mana waktu itu saya memprediksi harganya kan waktu itu di triple 4 ya, memprediksi atau ya iseng-iseng lah ya, bukan memprediksi ya, memforecast itu iseng-iseng turun akan ke 395. Namun ternyata turun ke 395 dan akan memantul lagi ke triple 5, kemudian dia akan turun lagi ke 395. Ternyata salah teman-teman ya. Pada saat itu ternyata tidak turun ya ke 395. Namun dia langsung dia sideways dulu di sini, nggak turun, dia sideways dulu, kemudian dia loncat langsung ke triple 5. Ya, aja. Nah, kira-kira harga akan kedepannya akan seperti apa ya teman-teman ya? Kalau kita lihat di bulan Mei ini investor asing sudah mulai beli lagi ya, belanja lagi dan kita nggak ngerti ya pembelanjaan ini apakah untuk membeli balik atau hanya untuk kalau kita lihat di sini ya, dia kadang-kadang beli untuk naikin harga kemudian dia jual lagi ya. Nah, di sini dia nih ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini dia beli untuk naikin harga, harganya naik nih teman-teman di sini ya, harganya naik, kemudian dia jual lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Apakah akan seperti itu? Ya, kita nggak ngerti ya teman-teman ya, karena saya bukan investor aslinya. Namun kalau secara teknikal sendiri, ya ini sedang ranging ya, sedang ranging 395 sampai triple 5, mestinya dia akan turun lagi ya, mestinya akan turun lagi ke 395. Jadi saya masih tetap konsisten dengan analisa saya bulan lalu ya. Meskipun salah di sini nggak turun ke 395 dulu, dia langsung naik ke triple 5. Namun karena ini masih area ranging ya, masih di area ranging ini jadi resisten kuatnya ya ada dua resisten kuat di sini yaitu triple 5 dan ada MA 200 juga di sini teman-teman ya. Jadi ada dua resisten, kemungkinan dia akan mantul ke bawah atau kalau ini break ya kemungkinan dia akan bisa uptrend lagi teman-teman ya. Namun sekali lagi kita lihat pergerakan investor asing seperti apa ya. Oke, untuk apa likuiditasnya ini naik teman-teman ya. Yang sebelumnya hanya 33,4, ini volumenya juga kelihatan di sini naik ya. Jadi 52,6 miliar per hari. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya ya. Untuk fundamental kinerja jangka panjangnya masih naik ya, meskipun tadi kita lihat secara detail 3 tahun terakhir masih flat. Kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal, rutin bagi dividen, forecastnya 2,1 sampai 5,3%. Ini belum ada update ya. Eh, apa kira-kira bocorannya seperti apa belum ada update. Untuk seasonality potensi naik di bulan Mei, Juli, dan Agustus. Mei ini sudah naik tinggi, jadi cukup beresiko kalau mau masuk. Nanti better ditunggu Juli atau Agustus. Kemudian bandarmologi April ke April sedang distribusi 1 sampai 9 Mei. Sorry ini sedang akumulasi ya, sorry ya. Ini sedang akumulasi seharusnya ya.
Salah teman-teman, saya betulin aja. Saya akumulasi. Ya, dan terakhir tadi secara teknikal sedang ranging ya, masih sama dengan bulan sebelumnya, ranging 395 ke triple 5, namun saat ini sudah ada di titik resistance ya. Tinggal nanti kita lihat besok akan breakout ke atas atau akan memantul ke bawah ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham Aces ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum membeli atau menjual saham Aces. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham Aces. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.